Pembulatan pengukuran satuan panjang dan berat matematika kelas 4 SDIT Jabal Nur Gamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 SDIT Jabal Nur. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Sebelum PTS, sebenarnya ini sudah dipelajari di semester 1, tetapi kita ulang di semester 2. Jadi Ustazah hanya akan mengajarkan sekilas ya. Pembulatan hasil pengukuran panjang. Sebelum ke pembulatannya, kita ke alat ukur satuan panjangnya. Ini halaman 76 ESPS. Ini ada meteran pita. Kalau kalian lihat ini biasa dipakai penjahit. Ini kalau kalian pergi ke penjahit, diukur badannya itu menggunakan meteran pita. Ini meteran roll kecil. Ini biasanya untuk pak tukang itu ya. Kalau mengukur bangunan itu, kalau ada pak tukang lagi bangun, biasanya bawa meteran kecil ini. Atau bisa juga meteran roll besar yang seperti ini. Kemudian ini penggaris. Kalau penggaris ini di sekolah sering dipakai ya. Penggaris segitiga, ada busur, itu semuanya adalah kalau busur bukan satuan panjang, tetapi ada penggaris panjang seperti ini. Penggaris segitiga ini bisa untuk mengukur satuan panjang. Nah, cara pengukurannya. Nah, untuk pengukurannya ini kita tidak diminta untuk mengukur berapa senti lebih berapa mili ya, tetapi kira-kiranya saja. Kalau kira-kira itu berarti yang mendekati, misalnya ini kan 18, lebih sedikit ya, tetapi belum sampai ini, belum melewati setengah, maka ini panjang sendok kira-kira ya 18 cm. Nggak usah pakai koma-koma. Panjang kuas kira-kira berapa? Nah, dilihat ini, dia itu kan hampir mendekati 24, tetapi belum 24, maka kira-kira dia 24 cm. Jadi kalau kurang dari setengah, ini kalau kurang dari setengah, 18 cuma lebih sedikit, nggak nyampe ini, nggak nyampe yang separuhnya, maka dihitung 18. Tetapi kalau sudah mulai setengah ke atas, ini mulai sini, ini lebih dari setengah ke sini, tapi belum nyampe yang angka berikutnya, maka pembulatannya ke atas. Kita pakai yang 24 bukan yang 23 karena sudah lebih dari setengah. Yang setengah pas juga iya, dibulatkannya ke atas, ke angka yang lebih besar. Nah, sekarang pengukuran berat. Pengukuran berat itu bisa menggunakan banyak ya. Ini timbangan badan. Kalian kalau nimbangkan pakai kayak gini kan. Atau mungkin yang kalau di koperasi, di UKS ini ada yang tulisannya itu di atas. Kemudian ini biasanya untuk penjual buah atau mungkin di warung-warung biasanya menggunakan timbangan seperti ini. Kemudian ini untuk toko emas. Jadi kalau kalian ke toko emas itu untuk nimbang emas tuh kayak gini. Dan masih banyak timbangan yang lain ya. Ada timbangan digital kayak gini. Ini juga digunakan untuk membuat kue, biasanya mengukur kayak gini, atau di pedagang buah-buahan juga. Nah, sekarang kalau pengukurannya sama seperti tadi, jadi tidak usah pakai koma-koma, hanya dikira-kira. Nih, berat 3 apel kira-kira 1 kilo, karena jarum timbangan lebih dekat ke angka 1. Jadi ini, dia dari 0 ini sudah mendekati angka 1 nih. Maka dia kira-kira 1 kilo, walaupun dia belum 1 ya, tapi kira-kira, hanya kira-kira. Dia bukan 1 kilo, tapi kira-kira 1 kilo. Yang ini, dilihat, ini 3 lebih sedikit, tapi dia jauh dari 4, belum lebih setengah. Maka dia kira-kira itu adalah 3 kilo, bukan 4 kilo, tapi 3 kilo, karena dia lebih dekat ke angka 3. Kalau ini dilihat ini mendekati ini, jauh dari angka 2, lebih dekat ke 3, maka dia kira-kira 3 kilo. Yang ini lebih dekat ke angka 4, maka kira-kira 4 kilo. Ini lebih dekat ke 5, maka kira-kira 5 kilo. Yang ini lebih dekat, ini pas 2 ya, atau 2 lebih sedikit banget nih, maka dia kira-kira adalah 2 kilo. Nah, sekarang kalau soal ceritanya untuk hasil pengukuran, misalnya seperti ini ya. Mita memiliki sehelai pita. Panjang pita Mita 50,7 cm. Berapa sentimeter panjang pita Mita jika dibulatkan ke satuan terdekat? Ingat pembulatan dulu. 50,7. Perhatikan angka persis di belakang koma. Kalau mulai dari 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, maka depannya ini nambah 1. Maka ini menjadi 51,0 atau 51. Tetapi seandainya ini 50,2 misalnya, ini kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti dia hilang. Dia menjadi 50,0. Jadi 0 ya. Atau 50 cm.
Nomor 4, Alif, Bayu, Edo masing-masing memiliki tongkat. Tongkat panjang tongkat mereka adalah ini 125,2, 124,6 dan 125,9. Siapakah yang memiliki tongkat sama panjang jika dilakukan pembulatan ke satuan terdekat? Maka ini kita tulis dulu dari Alif, kemudian Bayu, Edo. 125,2, 124,6, 125,9. Nah, ini kita tinggal kurang dari 5 dibulatkan, ini menjadi 0, maka 125,0 atau 125 cm. Ini lebih dari 5, maka dia bertambah 1 di sini, maka ini menjadi 125 karena 1 tambah 4 ya, atau 125. Ini 9 bertambah 1, maka ini menjadi 126,0 atau 126 cm. Maka siapakah yang memiliki tongkat yang sama panjang? Yang sama panjang ini berarti Alif dan Bayu. Sekarang nomor 5, panjang buku gambar Tasya 32 cm lebih 7 mili. Nah, kalau ada kata-kata kayak gini, ini artinya yang punya Tasya itu 32,7. Jadi mili ke senti itu jadi 0, ya. Kemudian panjang buku Mita itu 35 cm lebih 3 mili, berarti artinya 35,3. Ini senti. Jadi milinya sekarang udah menjadi koma di sini. Sekarang dibulatkan dulu. Bulatkan panjang buku gambar mereka masing-masing ke sentimeter terdekat, kemudian berapakah selisihnya? Jadi ini kita bulatkan, lebih dari 5 nambah 1 menjadi 33. Ini kurang dari 5 berarti dia hilang, berarti ini menjadi 35 cm. Ini koma 0, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Selisihnya yang ditanyakan. Selisihnya adalah, selisih itu dikurangi 35 dikurangi 33 sama dengan 2 cm. Nomor 3, ibu ingin membuat kue. Ibu menimbang tepung terigu. Berat tepung terigu 312,2 gram. Berapa gram berat tepung terigu jika dibulatkan ke satuan terdekat? 312,2 gram. Kesatuan, perhatikan komanya, ini kurang dari 5. Berarti hilang, berarti menjadi 312 gram atau koma 0, tapi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nomor 4, Mita memiliki kucing. Berat kucing Mita 2 kg. 2 kg lebih 785 gram. Nah, ini kayak tadi. Ini berarti sama aja dengan 2,785 kilogram. Jadi ini gramnya ini sudah diinkludkan ke sini menjadi koma. Nah, sekarang berapa kilogram kira-kira berat kucing Mita? Kalau kayak gini yang diperhatikan yang mana? Yang deket koma. Yang ini nggak usah, yang deket koma ini aja. Yang deket koma ini lebih dari 5, maka depannya nambah 1 karena lebih dari 5. Maka ini menjadi 3,0. Terus ini gimana? Ya ini sama, ini juga 0, 0. Jadi yang membuat pembulatan itu yang ini ya, yang angka persepuluhan yang di belakang koma persis. 3,00 ini hilang, menjadi 3 kilogram. Nomor 4 ya ini. Ibu membeli 3 buah semangka yang ukurannya kurang lebih sama. Setelah ditimbang, berat ketiga semangka semuanya itu 8,75. Berarti 3 semangka sama dengan 8,75 kg. Berapa kilogram kira-kira berat sebuah semangka? Nah, ini kita bulatkan dulu kalau ada soal kayak gini. Ingat, kalau ada 2 angka di belakang koma atau 3 angka atau 4 angka, yang diperhatikan yang persis di belakang koma. Ini kita bulatkan, di sini menambah 1 ya kan, karena lebih dari 5. Maka ini menjadi 9,0, ini juga menjadi 0. Atau 9 kilo. Ini 3 semangka. Yang pertanyaannya kalau 1 semangka berapa? Kalau 1 semangka ya tinggal 9 ini dibagi 3. Ketemunya 3 kg. Nah, untuk soal-soal selanjutnya mungkin bisa saja ditambah, dikurang, dikali, itu tergantung soalnya ya. Ini dulu pernah kita bahas. Yang penting kalau misalnya mau mengali, membagi, menambah, mengurang itu dibulatkan dulu.
Setelah dibulatkan baru ditambah, dikurang, dikali atau dibagi.